di portal office.com. Sekarang saya akan mengulang Bapak Ibu. Prosesnya nanti hasilnya akan sama juga dengan yang Ibu Eti buat. Hanya saja kalau Bu Eti tadi membuatnya di portal office.com dan harus memasukkan siswa maupun gurunya. Sedangkan saya kalau sudah masuk di Teams, jika saya sudah memiliki kelas, berarti saya tinggal masuk di kelas tersebut. Tidak usah lagi memasukkan siswa maupun guru yang ada di dalamnya. Karena saya sudah membuat kelas di Teams. Itu yang perbedaannya antara portal office.com dan aplikasi di Teams. Tapi jika di aplikasi Teams Bapak Ibu belum memiliki kelas, berarti Bapak Ibu juga sama prosesnya membuat kelas terlebih dahulu. Karena kemarin Bapak Ibu tugasnya sudah membuat kelas dengan memasukkan siswanya dan juga guru, Bapak Ibu sebagai guru sudah punya kelas, otomatis nanti Bapak Ibu tinggal praktek membuat OneNote Class Notebook di kelas Bapak Ibu yang sudah dibuat tadi ya atau kemarin. Nah, baik, saya akan memulai Bapak Ibu membuat OneNote Class Notebook di dalam aplikasi Teams. Tentunya kita akan masuk di akun kita di Teams dan setelah itu kita akan melihat di sini kita masuk di kelas yang kita buat, yang kita miliki dan yang kita buat. Karena kita sebagai guru. Karena di sini saya membuat kelas dan posisi saya di sini sebagai guru yang membuat kelas ini, jadi saya masuk di kelas saya. Saya ambil kelas diseminasi 365 Klaten 4 dan di sini sudah ada siswanya atau pesertanya Bu ya. Ayu sebentar, screennya kok di tempat saya belum nak tampil ya. Oh ya, saya ulang lagi nggih. Belum tampil ya, saya ulang. Ya. Sudah? Sudah? Bisa? Belum baru proses sepertinya. Yang sudah tampil bisa melambaikan tangan Bapak Ibu. Yang share screen-nya sudah tampil bisa melambaikan tangan. Oh, sudah Bu Ayu. Berarti ini sinyal saya. Oh ya, sudah. Sudah, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih bisa menurunkan tangannya kembali. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Ya, monggo Bu Ayu, sudah. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan membuat OneNote Class Notebook di dalam aplikasi Teams. Di dalam aplikasi Teams ini, saya sudah memiliki kelas yang saya buat dan posisi saya sebagai pengajar di sini. Jadi, saya buka di kelas saya, kelas diseminasi 365 Klaten 4. Nah, di sini Bapak Ibu, misal saya klik kelas saya akan melihat beberapa tab di atas ini dan juga beberapa channel di bagian bawah general. Bapak Ibu silahkan klik general dulu. Kemudian setelah klik general, nanti Bapak Ibu akan mendapati beberapa tab di bagian atas. Bapak Ibu silahkan pilih yang ada tulisan kelas notebooknya. Jadi saya ulang kembali, masuk ke kelas yang Bapak Ibu buat sebagai guru. Kemudian setelah masuk di kelas yang Bapak Ibu buat, Bapak Ibu klik general. Kemudian Bapak Ibu perhatikan di bagian atas ada kelas notebook. Ini Bapak Ibu silahkan klik di bagian sini. Jika belum pernah membuat kelas notebook, akan terdapat tampilan pembuatan laman kelas notebook.
Kita tunggu prosesnya. Nah, Bapak Ibu akan melihat laman yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu akan set up OneNote Class Notebook. Nah, tampilan ini Bapak Ibu klik di bagian setup OneNote Class Notebook. Nah, setelah muncul ada dua pilihan, Bapak Ibu silahkan pilih blank notebook, berarti membuat baru. Nah, di sini akan ditampilkan sebuah laman yang menginformasikan fitur-fitur yang akan kita dapatkan dalam kelas notebook. Ada collaboration space, ada content library, ada student notebook. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bahwa di collaboration space ini guru dan murid bisa melakukan kolaborasi atau mengedit bagian collaboration space ini. Kemudian kalau di content library berarti guru bisa mengedit kontennya, tetapi siswanya hanya bisa melihat saja. Dan student notebook berarti guru bisa melihat catatan siswa, dan siswa sendiri yang membuat bisa mengedit, tetapi siswa tersebut tidak bisa melihat pekerjaan atau catatan siswa yang lain. Ini perbedaan ketiganya, hanya sebagai informasi saja. Setelah Bapak Ibu melewati laman ini, kemudian Bapak Ibu klik next. Nah, akan ditampilkan laman yang menampilkan beberapa section Bapak Ibu. Jadi di section collaboration space ini nanti tadi sudah saya sampaikan, itu memungkinkan untuk bisa berkolaborasi dengan siswa dan lain sebagainya. Kemudian di bagian ini, setup ini nanti akan jadi catatan siswa. Ini sifatnya opsional, dan ini jika bahasa Inggris ya Bapak Ibu bisa mengganti atau mengatur laman bagian section-sectionnya ini. Misalnya biar lebih komunikatif di Hangout, ini bisa diganti dengan bahan ajar misalnya begitu. Kemudian di bagian sini bisa diganti juga, misalnya ini diganti catatan, atau ditambah lagi bagian sini PR atau pekerjaan rumah. Kemudian di bagian berikutnya ini bisa juga diganti kuis ya, kuis. Nah, bisa seperti ini, bisa ditambahkan lagi dengan add section. Nah, kalau sudah ada 4 section yang Bapak Ibu buat untuk siswa Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, kita klik create. Kita tunggu proses pembuatan notebooknya di kelas notebook. Ini baru proses, kita tunggu. Getting your class notebook ready, berarti ini baru proses membuat OneNote kelas notebooknya yang tadi sudah saya setting beberapa section-section yang ada di di dalam siswanya yang nanti akan ditampilkan. Sabar dulu ya Bapak Ibu, ini berarti sinyal saya terhenti kurang bagus.
Tapi suara saya masih terdengar, Bu Eti? Masih. Oke. Ya, masih. Ya. Ya, ini proses Bapak Ibu, dan nanti akan Bapak Ibu dapati laman seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu sudah dapati laman seperti ini, berarti tadi yang kita buat sudah jadi. Tinggal kita isi. Kita isi apa yang ada di dalam OneNote Class Notebook. Bapak Ibu bisa klik ya, tadi ada bagian kiri panah, panah bagian kiri. Bapak Ibu bisa klik di panah bagian kiri dan akan ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Selamat datang di kelas notebook atau welcome to class notebook. Ini bisa Bapak Ibu hapus. Nah, ini kan ada panah yang bisa kita klik untuk kita lihat bahwa siswa-siswa kita sudah masuk di sini. Nah, ini peserta diseminasi di kelas saya. Nah, mulai dari atas dulu, nggih Bapak Ibu, akan kita edit. Di sini boleh kita edit, kita hilangkan, dan kita tulis selamat datang di catatan kelas diseminasi layarnya kok tidak jalan ya, Bu? 4. Selamat datang di catatan kelas diseminasi 365 Klaten 4. Nah, ini bisa Bapak Ibu hilangkan. Bu Ayu sebentar ya layarnya. Oh ya, sudah. Oke, lanjut, Bu. Ya, saya ulang ya Bapak Ibu, bahwa tadi ada panah di sini. Kemudian kita bisa lihat di sini ada siswa kita, atau kalau di sini saya peserta diseminasinya, dan nanti di sini di setiap siswa section yang saya buat tadi sudah terlihat. Tadi saya membuat ada beberapa section, ada pekerjaan rumah, ada bahan ajar, ada catatan, dan ini masih kosong semua karena memang belum terisi catatan siswa, pekerjaan rumah siswa, dan bahan ajar yang dimiliki siswa. Nah, mulai dari atas dulu Bapak Ibu di welcome. Nah, ini hanya catatan kita, misalnya hanya ucapan selamat datang di catatan gitu. Nah, mau apa yang Bapak Ibu mau tuliskan di bagian bawah ini, monggo, terserah Bapak Ibu. Kelas notebook ini berfungsi untuk menyampaikan materi, rangkuman, dan lain sebagainya. Boleh ditambahkan di sini dan dijelaskan di sini di bagian welcome, selamat datangnya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu isi selesai, Bapak Ibu bisa menambahkan. Ini kan hanya ada 2. Bisa ditambahkan page lagi, halaman lagi di bagian selamat datang ini. Mungkin ada beberapa hal kalau materi, misalnya di sini materi IPA gitu ya, diberi judul misalnya ini adalah catatan materi IPA, atau kalau ini kelas IPA ya bisa saja dituliskan bab-bab yang ada di materi IPA atau bahasa Indonesia dengan cara menambahkan page di sini di bagian welcome ini. Nah, berarti nanti siswa tahu bahwa ini catatan ini isinya tentang ini. Selain kita membuka
dengan penjelasan apa fungsi dari catatan kelas notebook ini, sehingga siswa tahu apa fungsinya, bisa dijelaskan di sini. Nah, ini bisa dipakai untuk tanya jawab begitu di sini. Apa itu kelas notebook? Kelas notebook adalah dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa isi di sini. Kemudian tadi di awal sudah dilihat bahwa kita bisa mendapatkan fitur-fitur dalam kelas notebook. Contohnya collaboration space. Nah, berarti di sini nanti akan siswa atau peserta, kalau saya di sini ya, peserta bisa ikut serta menulis, bisa ikut serta berdiskusi, bisa ikut serta tanya jawab juga bisa di sini, karena kolaborasi ini guru, murid, sesama peserta bisa saling berdiskusi di bagian ini. Nah, karena saya di bagian collaboration space ini sudah ada beberapa channel yang saya buat. Ini channelnya sama dengan ini. Jadi, jika Bapak Ibu nanti buat beberapa channel di bawah general, nanti juga akan muncul di sini. Dan Bapak Ibu bisa lihat bagian bagian-bagian ini nanti bisa dipakai untuk mengisi apa yang dibutuhkan Bapak Ibu. Misalnya kalau itu pelajaran, misalnya ya di sini saya masukkan di contoh saja di diseminasi hari kedua. Diseminasi hari kedua saya isikan di sini. Kemudian ini empathy berarti kan belum ada ya, kosong. Kalau di sini ada isinya, tapi karena ini membuat kelas notebook berarti ini masih kosong. Saya harus juduli di sini. Misalnya saya contohkan pelajaran saja ya, misalnya teks teks fabel gitu. Nanti bisa juga diberi tanggal ya, monggo diedit, diberi tanggal, diganti. Ini karena ini waktu yang kita buat ya, ini otomatis tanggal yang ada di sini adalah tanggal saat kita membuat. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu, kita bisa melampirkan file yang mau ditempelkan di sini, misalnya teksnya. Kemudian kalau sudah kita lampirkan teksnya, nanti di bagian bawah kita tulis perintahnya. Apa yang dapat kamu ambil misalnya ini hanya untuk diskusi bersama dengan antar murid bisa menjawabnya semuanya di sini. Pesan apa yang dapat kamu ambil dalam cerita tersebut. Nanti siswa bisa menuliskannya di sini apa saja. Bapak Ibu misalnya bisa kok sekarang ngisi itu bisa dicoba saja, tapi kelas saya yang bisa hanya kelas saya. Nah, misalnya saya lampirkan filenya ya. Misalnya Bapak Ibu bisa menempelkan di sini file ya, bisa diambil dari YouTube, bisa menampilkan file, bisa mengambil link dari YouTube, bisa insert di sini. Kemudian nanti akan tertampil, misalnya saya ambil linknya ya.
ya, teks wabel contohnya saja. Sebentar saya buka teks wabel. Nah, gitu. Kita ambil linknya dari sini, nanti kita coba ya. Bapak Ibu misalnya cerita teks fabel apa yang akan kita tempelkan di situ. Kita bisa ambil malah saya sendiri. Nah, misalnya nih ya. Misalnya ini saya ambil. Need a professional logo for your brand? I've used the new Wix logo maker to create one for my startup. I'll show you. Bisa saya ambil linknya. Ya, saya lanjutkan. Misalnya saya akan melampirkan linknya di sini. Coba ya. Ya, saya tampilkan di sini, Bapak Ibu, dan nanti siswa diminta untuk menuliskan pesan apa yang ada dalam teks fabel tersebut. Nah, ini tinggal diklik saja, nanti siswa sudah bisa mengakses link YouTube yang Bapak Ibu tempelkan di sini. Bisa juga menempelkan gambar, bisa juga menempelkan teks, misalnya teks cerita, atau bisa juga melampirkan audio atau rekaman suara, bisa juga emoji, bisa juga tabel. Nah, Bapak Ibu tinggal akan melampirkan apa di sini, dan ini adalah tempat di mana Bapak Ibu sebagai guru bisa mengedit dan siswa pun bisa berdiskusi di sini. Nah, ini prosesnya audionya di sini. Bapak Ibu bisa coba menuliskan di sini. Bapak Ibu yang membuka Teams pakai laptop bisa, pakai HP bisa, mencoba membuka di bagian kelas notebook ini. Silahkan diklik dan nanti ikut mengedit bagian ini. Kemudian ini collaboration space-nya. Ini bisa diisi beberapa channel yang Bapak Ibu buat nanti. Fungsinya adalah itu. Kemudian content library. Content library adalah bahan pustaka atau materi yang Bapak Ibu nanti akan berikan. Misalnya di sini materi apa yang akan Bapak Ibu berikan ke siswa bisa ditulis di sini. Nah, bisa ini dihapus dan bisa dituliskan di sini. Teks deskripsi adalah dan lain sebagainya. Bisa kemudian ciri-ciri teks deskripsi begitu. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa melengkapinya di bagian sini. Nah, kemudian ada collaboration space, ada content library, dan ini ada catatan siswa. Catatan siswa di sini tadi sudah dijelaskan di depan bahwa catatan siswa ini guru bisa melihat, siswa sendiri bisa mengedit, tetapi siswa yang lain tidak bisa melihat pekerjaannya. Bu Anggra ini tidak bisa melihat pekerjaannya Bapak Anang Sugeng Riyati. Begitu juga Bu Ani Mariaton tidak bisa melihat pekerjaannya Bu Anggra ini.
Jadi di bagian sini adalah private-nya siswa itu dengan guru. Dan bagian sini adalah bagian diskusi yang bisa dipakai guru dan siswa, antar siswa berdiskusi tentang materi yang akan kita buat di sini. Nah, demikian Bapak Ibu pemaparan mengenai pembuatan OneNote Class Notebook sudah selesai dan semoga bisa bermanfaat. Untuk Bapak Ibu silahkan jika nanti ada pertanyaan di sesi terakhir, dan berikutnya Bapak Ibu kami akan menyampaikan materi yang kedua yaitu tentang sway. Nah, Bu Eti silahkan memulai terlebih dahulu, nanti akan saya lengkapi atau tambahkan juga tentang sway. Monggo Bu Eti. Bapak Ibu tampil enggak ya ini yang insert itu? Belum Insert tampil, itu Bu. ada Tidak tampil mandek. Saya mandek. stop sharing dulu, saya sharing lagi Enggak, ya. enggak. Ah, Ya, Sudah. diulangi. Saya ulangi Sebentar. saja biar semua. Oke. hilang lagi. Ya, sebentar baru mau share lagi. Teamsnya tadi hanya menambahkan sedikit karena saya merasa ini menarik. Oke. Sebentar kita tunggu Bu Ayu share screen-nya kembali. Sudah? Ya. Ini bagian insert. Oke, kalau sebentar. Nah, ini Bu, ya sudah tampil. Oke. Bu, itu Bu ada simbol matematika itu Bu, mat. Kanan gejernya simbol sebelah kanan. Nah, klik. Ya, diklik. Ini mungkin untuk guru matematika menarik. Nah, itu ada keterangan untuk matematika di sini. Di situ kita bisa menulis, Bapak Ibu yang guru matematika mungkin bisa dipraktekkan nanti. Walaupun saya bukan ya. Bisa menggunakan pen khusus ya. Atau bisa mengetik langsung. Bu Ayu ketik aja ya Bu di sini ya Bu. Coba Bu yang di bawahnya selamat datang. Ketik. Sudah Bu. Sebentar. Yang di apa itu namanya? Boleh dimanapun monggo. Oh, ngetik coba ya, sabar nggih, ditunggu dulu. Di konten library aja, Bu. Oh ya, nggih. Itu judul dulu misalnya Di matematika, Bu, konten coba Bu. library ya. Di konten library ya. Ini juga nggak apa-apa di sini. Boleh. Konten library berarti di bawah. Di konten Ya. library Coba. nanti saya Ini tambah pertanyaan. page, saya tambah page saja. Terus misalnya ini apa Ya, dijuduli boleh. apa? Oke. Judulnya apa? Misalnya matematika, Bu. Persamaan. Persamaan. Ya, ini nggak apa-apa, kamu hanya contoh kok ya. Nah, terus di bawahnya kita tulis misalnya berapa ya Bu Ayu? 2x, ngotot Bu Ayu. 2x. Mana 2x ya? ditambah berapa ya? Kita asal aja ya nggak apa-apa. 2x ditambah 5. 2x ditambah 5 sama dengan, kita asal aja ya cari angka ya nggak apa-apa ya, hanya contoh dan guru matematika soalnya. Sama dengan 10 Mbak itu, sama dengan 10 misalnya lo ya, 2x plus maaf 2x plus y, sorry Bu Ayu salah. 2x plus y sama dengan 10, maaf. Ampun, 2x plus y sama dengan 10. Nah, itu di bold, di apa nggih? Di bold. Diklik bold itu.
Di blok. di blok ya, nggih, di blok. Di Ya, lalu klik simbol mat lagi Bu Ayu, simbol mat yang tadi itu apa namanya, fitur mat yang atas, sebelah atas. Ya, klik. Sudah. Sudah belum? Sudah. Nah, sekarang tampil sebelah kanan bawah. Nah, ini tampil Bapak Ibu. 2X plus Y sama dengan 10. Di sini Bapak Ibu misalnya akan menjelaskan tahap-tahap mencari variabel ini namanya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Itu bisa dipilih di select in action Bu Ayu. Select an action Bu Ayu. Bawahnya. Nah, itu ada pilihan solve for X. Nah, ini seperti kalkulator Bapak Ibu menariknya di sini di Microsoft ini ya. Solve for X artinya bagaimana cara mencari variabel X. Nah, X-nya itu berapa? Coba diklik Bapak Bu Ayu. Nah, ini seperti kalkulator, nanti Bapak Ibu mungkin yang memiliki putri ya, yang belajar matematika, cari cara di sini. Diklik Bu Ayu, solve for X. Kita mencari X-nya berapa. Oh, belum jalan tempat saya ya, enggak apa. Nah, ini sudah ketemu. X sama dengan itu ya, negatif Y per 2 plus 5. Sudah masuk rumusnya di situ. So, steps Bu Ayu. Tunjukkan langkah-langkahnya. Berarti diklik Bu Ayu. So, steps yang bawahnya. Nah. Sudah muncul. Nah, sudah muncul. Nah, itu seperti itu. Ini yang guru matematika lebih paham, ya. Saya hanya menunjukkan kalau ada bagian yang sangat menarik. Saya bukan orang matematika tertarik dengan ini. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan, mengaplikasikan ini dan mengembangkannya sendiri. Ternyata di Microsoft Teams, khususnya kelas notebook ini, ada fitur yang sangat menarik. Dan ternyata ada kalkulator untuk perhitungan rumus matematika. Nah, ada cara ini ya, cara tahap-tahapannya. Seperti itu. Di scroll ke bawah Bu Ayu, coba Bu Ayu. Lengkapnya Bu Ayu. Scroll ke bawah Bu Ayu. Nah, sudah lengkap. X-nya ketemu ya, akhirnya ya. Y per 2 plus 5. Komplit sekali. Ini tadi untuk mencari X. Ada juga tadi pilihannya mencari variabel Y. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bisa ditampilkan praktis. Nah, ini Y-nya. Coba Bu Ayu dicoba saja ya Bu Ayu sekalian ya. Klik ya, kita tunggu tampilan layarnya. Nah, seperti itu tahapannya juga. Nah, yang ini sekarang Bu, yang grafik dari persamaan itu kan bisa dibuat grafik. Coba Bu Ayu, yang tadi yang solve di bawahnya solve for Y tadi diklik lagi Bu. Atas solve for Y itu diklik naik. Solve for Y di bawahnya. Nah, graph ini graph. Nah, nanti akan tampil juga persamaan garis ya, kalau tidak salah. Saya lupa ini matematika. Bentar, loading belum tampil Bu. Sudah diklik ya tadi ya, graph in 2 dimensi tadi ya Bu. Sudah muncul grafik. Oh, tapi kok di saya belum ya. Mungkin di layar Bapak Ibu sudah muncul ya. Mungkin hanya seperti itu. Nah, ini sudah tampil di tempat saya, persamaan garis. Nanti kalau ini bocoran ya, kalau putra-putri Bapak Ibu bingung mengerjakan persamaan garis, nyontek aja pakai Microsoft ini. Ibunya yang membuka, anaknya yang menulis pekerjaannya. Ya, seperti itu Bu Ayu. Mungkin kita masuk langsung ke membuat sway ya Bu Ayu ya. Boleh di stop screen-nya, saya akan share screen gantian ya. Ya, silahkan Bu Ayu.